Kisah ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria lugu tengah berjalan bersama majikannya. Kita bisa melihat tatapan matanya sangat polos dan nampak kosong. Namun saat kalung anjingnya dibuka oleh sang majikan, pria tersebut langsung menghajar orang-orang di sana dengan sangat brutal. Pria ini bernama Denny, merupakan seorang tukang pukul dari seorang rentenir. Saat kalungnya kembali dipasang, seketika Denny kembali menjadi pria lugu dengan tatapan polos dan cenderung nampak seperti seseorang yang memiliki keterbelakangan mental. You know, and these beauties I was born in, and I came, and as they served me the drink, they brushed it. Must be peaceful. Saat pulang ke base camp, Denny pun diperlakukan layaknya seekor anjing, di mana Denny disuruh untuk masuk ke dalam kandangnya dan memakan makanan anjing. Danny, come on. Selesai makan, Denny pun memukul samsak miliknya yang sudah sangat usang, hingga saat dia memukulnya terlalu keras, samsak tersebut pun robek. Satu-satunya benda berharga yang dimiliki Denny adalah sebuah boneka dan buku gambar anak-anak yang selalu dilihatnya sebelum tidur. Dan Denny memiliki ketertarikan kuat terhadap sebuah piano, yang mana itu akan berhubungan dengan masa lalunya yang akan terungkap nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika si bos dan anak buahnya sedang pesta bersama seorang wanita, Denny memperhatikannya dari bawah hingga membuat si wanita ketakutan. Where you going? Hari-hari pun Denny lalui seperti itu setiap harinya, hingga beberapa orang yang sudah mengetahui tentang reputasi Denny memilih untuk mundur dan tidak melawan sama sekali. All right. Di sebuah tempat lelang perhiasan, nampak ada sang pemilik, di mana dia sudah mengetahui tentang bagaimana cara kerja si bos dan Denny, yaitu jika kalungnya tidak dilepas, maka Denny tidak akan bereaksi. Di situ si bos mengatakan untuk menciptakan binatang buas, maka didiklah seseorang dari kecil dan perlakukanlah orang itu layaknya binatang. Dan itulah yang membuat Denny bisa seperti saat ini. Hingga saat si pemilik menahan semua orang, Denny pun hanya bisa menyaksikan bosnya dan anak buah berteriak tanpa reaksi apapun. Hal ini cukup masuk akal karena Denny dididik untuk tidak memiliki emosi dan rasa kasih sayang yang membuatnya terbiasa untuk berkelahi saat kalungnya dibuka. Sementara itu, sang pemilik tempat lelang pun pergi ke ruang lain untuk menemui para tamu yang ada. Saat si bos dan anak buah selesai disiksa, akhirnya dia mendapat kesempatan untuk membuka kalungnya. Seketika, orang-orang pun dihajar sampai masuk ke ruang tamu. Yang menarik adalah salah satu tamu yang merupakan pemilik tempat gelut ilegal pun memperhatikan Denny dan melihat potensi yang ada di dirinya. What are you looking at? Just enjoying the show. Saat kembali ke base camp, si bos pun memarahi Denny karena dia sama sekali tidak menolongnya. Padahal, seekor anjing saja akan menolong majikannya saat berada dalam bahaya. Tak ingin membuang waktu, si bos pun pergi menagih ke tempat selanjutnya, di mana tempat tersebut adalah sebuah toko barang-barang antik. Tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti tadi, si bos meminta Denny untuk menunggu di luar, dan si bos menjelaskan bahwa ketika lampunya menyala, Denny harus segera masuk ke dalam, karena itu adalah tanda sebuah bahaya. Dan di saat si bos terus menjelaskan,
Perhatian Danny justru teralihkan kepada sebuah piano tua yang berada di sana. Merasa bahwa Danny sudah mengerti, si bos pun langsung masuk ke sana untuk menagih. Setiap detik berlalu, Danny mencuri-curi pandang dengan melihat piano tersebut hingga perlahan dia bergeser dan mencoba menekan pianonya. Tiba-tiba, Danny dikagetkan dengan seorang pria yang muncul, di mana itu adalah seorang tukang reparasi piano yang sudah tua, diperankan oleh Morgan Freeman. Dalam film ini, beliau berperan sebagai Sam yang merupakan pria tunanetra yang lihai bermain piano. Karena tidak bisa melihat, Sam pun terus berbicara seolah-olah Danny adalah orang biasa pada umumnya. Hingga saat Sam meminta bantuan, Danny pun berkata, Yes. Good. Good. "Ya." Sam yang seumur hidupnya tidak tahu seperti apa warna kuning itu meminta Danny untuk menekan beberapa nada sembari dia membetulkan kerusakannya. Relax. Are you ready? Good. Excellent. Excellent. Setelah selesai, Sam pun memainkan piano dengan sangat indah dan itu membuat Danny merasa hidup kembali seperti dirinya di masa lalu. Ketika terdengar suara tit tit tit, Danny pun sadar dan secepatnya lari ke dalam. Namun dia terlambat karena si bos dan anak buah sudah babak belur oleh kliennya. Walaupun si bos geram dan sangat marah kepada Danny, si bos tidak bisa berbuat banyak karena Danny adalah aset baginya. Come on, doggy. Come on. I said get in there. See ya. I just told you I'm busy. Tak lama, datanglah si pria pemilik Fight Club yang bernama Aku untuk menawarkannya kerjasama. Awalnya si bos menolaknya karena itu adalah permainan anak-anak. Tapi saat mendengar bayarannya cukup tinggi, si bos pun menyetujuinya. Very lucrative. Sampai di sana, Aku pun menjelaskan bahwa hanya ada satu aturan di Fight Club miliknya, dan itu adalah bertarung sampai mati. Jika tidak mati, maka dia tidak akan mendapatkan bayarannya. So glad you could make it. Dan orang yang memiliki tubuh besar serta seram adalah juara bertahan di Fight Club miliknya, di mana dia sudah membunuh puluhan petarung dan berhasil mematahkan ratusan tulang manusia, juga merupakan lulusan dari sebuah penjara paling sadis di Meksiko. Namanya adalah El Rico. Tak ingin membuang waktu dan basa-basi, si bos pun langsung melepaskan kalungnya dan menyuruh Danny untuk bertarung. Dan yang mengejutkan adalah sang juara bertahan yang sudah membunuh puluhan petarung pun harus mati oleh 3 pukulan biasa yang dilayangkan oleh Danny. Dan permainan pun selesai. Dengan banyaknya uang yang didapatkan dari hasil pertandingan, si bos pun terlihat sangat senang dan menawarkan Danny sesuatu yang diinginkannya. Danny pun menjawab yang diinginkannya adalah sebuah piano. Sontak hal tersebut membuat si bos tertawa, namun Danny terus berbicara, piano, piano, piano. Tiba-tiba, sebuah truk menabrak mobil mereka hingga terseret puluhan meter dari jalan raya. Setelah munculnya 3 orang bersenjata berat yang langsung menembaki mobil si bos dan Danny, baru diketahui ternyata itu adalah perbuatan si pemilik tempat lelang yang masih memiliki dendam kepada si bos. Dikira sudah tewas, mereka pun pergi. Ternyata Danny masih hidup karena Danny hanya terkena peluru di lengannya. Danny mengira si bos sudah tewas. Ia pun pergi dari sana dan menuju ke tempat barang-barang unik dan masih ada Sam di sana. Akibat peluru tadi, Danny pun kehilangan banyak darah kemudian pingsan. Saat sadar, Danny sudah berada di atas kasur yang ternyata itu adalah rumah Paman Sam. Danny pun sudah digantikan bajunya oleh Paman Sam. Ketika Sam masuk dengan membawa makanan, Danny langsung bersembunyi di bawah kasur. John. My name is Sam.
Tak lama, datanglah anak tiri dari Sam yang bernama Victoria. Saat Sam melihatnya, dia langsung menutup pintu. Not iPad. Does he like to read? Does he like to write? Does he like to draw? He likes music. Mengetahui Danny suka musik, Victoria pun masuk ke kamar dan memberikannya sebuah piano kecil untuk Danny. My name's Victoria. Hingga saat mereka akan makan malam, Danny pun akhirnya keluar dan memutuskan untuk beradaptasi dengan rumah barunya. Let me stand. Esok pagi saat Sam akan melepas kalung di leher Danny, dia langsung bereaksi untuk tidak membukanya. Take it off, that same reaction. Selanjutnya, Danny diajak untuk mengikuti aktivitas Sam, di mana mereka mengantar Victoria ke sekolah, kemudian pergi ke swalayan untuk belanja bahan makanan di sana. Tiba di rumah, Danny pun melihat beberapa foto di kulkas, di mana foto itu adalah foto Sam dan Victoria, yang ternyata Victoria adalah anak dari temannya sendiri, di mana saat orang tua Victoria meninggal, Sam diberi amanah untuk merawatnya. Dan saat Danny ditanya di mana orang tuanya, Danny pun mengatakan bahwa dia tidak ingat di mana orang tuanya. I don't remember then. Setelah itu pun menjadi sangat hangat, di mana Danny seperti dilahirkan kembali dan memiliki keluarga baru yang sangat baik kepadanya, di mana hal itu merupakan hal yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. You're acting. Ketika suatu hari mereka sedang berbelanja, tiba-tiba ada beberapa orang berkelahi di sana. Sam yang khawatir dengan keadaan Danny terus berteriak memanggil namanya. Dan ternyata Danny sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut. Sam pun bertanya kepada Danny, kenapa dia tidak panik dan tidak bereaksi saat ada orang berkelahi di sekitarnya. Danny pun menjawab bahwa mereka tidak berkelahi dengannya, jadi dia merasa bahwa tidak perlu memperdulikannya. Mendengar hal itu, Sam pun memakluminya karena mungkin itu adalah bagian dari masa lalu dan pribadinya, sehingga dia tidak terlalu memikirkan akan hal itu. Hingga suatu malam saat kedekatan mereka terjalin semakin erat, Victoria memutuskan untuk membuka kalung di leher Danny. Awalnya Danny ketakutan dan teringat masa lalunya. Namun ketika sudah dilepas, dia akhirnya menjadi seseorang yang baru dan bukan Danny the Dog lagi. Esoknya Danny diajak oleh Sam untuk pergi bekerja bersama Sam, di mana mereka berdua menjadi partner yang sangat baik. Danny pun mendapat bagian dari hasil kerjanya itu. Danny bertanya kepada Sam, untuk apa uang itu? Sam mengatakan, terserah kamu Danny, itu adalah uangmu. Danny pun pergi sendirian ke sebuah toko dan membeli beberapa topi lucu untuk diberikan kepada Victoria dan Sam. Saat dia akan pulang, tiba-tiba dia tidak sengaja bertemu dengan salah satu anak buah dari si bos. Dia pun mengatakan bahwa si bos ternyata masih hidup dan sedang mencari Danny kemana-mana. Danny pun mengatakan bahwa dia tidak akan kembali karena sudah memiliki keluarga baru. Namun dia mengancam akan mendatangi keluarga barunya itu jika Danny tidak kembali pada si bos. Tell you what. Do you like that? Wouldn't be too hard to find, what with you shopping here and all. Setiba di markas, si bos pun terlihat sangat senang dengan kembalinya Danny dan ingin Danny kembali bersamanya. Tapi sebelum itu, Danny pun mempunyai satu pertanyaan, yaitu di mana ibunya. Question. Did you know my mom? I found you in the street. That was our first Future is ahead of you.
Pada akhirnya, Danny kembali menjadi binatang buas, di mana si bos mengajak Danny kembali bertarung di tempat Fight Club waktu itu. Saat pertarungan akan dimulai, Danny masih terus mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti orang lain. What's wrong with you? I don't want to hurt people anymore. What the hell's that you say? Anything wrong, gentlemen? Kesal akan hal itu, si bos pun mendorong Danny ke arena hingga dia terpaksa. Danny pun hanya bisa menghindar dan bertahan dari lawannya karena dia benar-benar sudah tidak ingin menyakiti orang lain lagi. Melihat hal itu, si bos pun melemparkan sebuah senjata agar Danny bisa melawan, namun dia tetap bertahan. Tak ingin permainan terus monoton, si pemilik klub itu pun memutuskan untuk menurunkan 3 petarungnya, sehingga sekarang Danny harus melawan 4 petarung sendirian. Dari situ, Danny pun semakin diajar habis-habisan hingga dia terlempar dan hampir tak sadarkan diri. Danny pun menyadari situasi itu, akhirnya Danny memutuskan untuk melawan dan here we go, Danny is comeback. Agar pertarungan lebih seru, mereka pun melemparkan berbagai senjata. Namun, hal itu tidak membuat Danny kalah dan bahkan terus melawan dengan tangan kosong hingga mereka semua berhasil dikalahkan. Masih ingat dengan peraturan bahwa jika tidak ada yang mati, maka si bos juga tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Hingga si bos nekat membunuhnya sendiri dengan pistolnya. Dan akibat kejadian tersebut, Danny dihajar habis-habisan, dilemparkan kembali ke dalam kandangnya. Di sisi lain, Victoria mempertanyakan di mana Danny sekarang karena dia mengira bahwa Danny bahagia bersama mereka. Sam pun menjawab bahwa terkadang bahagia saja tidak cukup dan mungkin Danny ingin mencari siapa jati dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, Danny terlihat sedang melihat buku miliknya lagi. Ia menemukan sebuah foto ibunya di sana. Hingga saat si bos sedang bersama seorang wanita, tiba-tiba Danny muncul di sana. Dia langsung memaksa si bos untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena takut, si bos menunjukkan foto-foto ibunya dan mengatakan bahwa ibunya telah dibunuh oleh temannya di masa lalu dan si bos memutuskan untuk merawat Danny sejak saat itu. I'm sorry I lied to you, Danny. Saat akan pergi bekerja, seperti biasa si bos mengatakan bahwa sebuah keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Danny pun sadar bahwa dia sudah memiliki keluarga sendiri, yaitu Sam dan Victoria yang merupakan keluarga barunya. Dan keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Untuk itu, Danny langsung berontak hingga mobilnya oleng dan mengalami kecelakaan dengan cepat. Danny segera pergi kembali ke rumah Sam dan ternyata mereka sudah menunggunya di sana. Dengan foto yang dibawa Danny, Victoria pun mencari clue tentang ibunya Danny yang ternyata adalah seorang pemain piano dan ada beberapa foto murid di sana dengan jendela yang sangat besar hingga Sam menyimpulkan bahwa mungkin saja ibu Danny adalah seorang guru piano di sebuah akademi. Untuk itu, mereka pun pergi ke sana dan mencari arsip tentang seorang wanita Asia yang pernah mengajar di sana. Setelah semua terungkap, akhirnya Danny bisa hidup tenang dan menjalani hidupnya yang baru bersama Sam dan Victoria. Namun cerita belum selesai. Saat Victoria memainkan not dari kertas milik ibunya, seketika Danny teringat masa lalu bahwa si boslah yang telah membunuh ibunya. Di mana Danny disuruh untuk bersembunyi di dalam lemari dan menyaksikan langsung kematian sang ibu. Yang terjadi kemudian, si bos merawatnya dan menjadikan Danny sebagai anjing peliharaannya.
Setelah semua terungkap, Danny pun langsung mengajak mereka berkemas untuk pergi dari sana karena bisa dipastikan mereka sudah tidak aman lagi berada di sana. Namun mereka terlambat karena si bos membawa beberapa pasukan dan seorang ahli bela diri yang sudah menunggunya di mobil. Menyadari hal itu, Danny menyuruh Sam dan Victoria bersembunyi di dalam lemari. Danny sendiri langsung menghampiri mereka dan pertarungan pun tak terelakkan. Walaupun beberapa orang menggunakan senjata, Danny pun tetap tenang dan berhasil menjatuhkan salah satu pasukan si bos tepat di samping mobilnya. Saat menyadari bahwa Danny tidak mudah untuk ditangkap, si bos menurunkan sang ahli bela diri untuk menangkapnya langsung. Sementara itu, Danny terlihat sedang dikejar di atas gedung, hingga saat tidak ada jalan lagi, Danny pun memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah gedung. Tak diduga, tiba-tiba muncullah sang ahli bela diri yang langsung menebasnya, namun beruntung, golok saktinya hanya mengenai sebagian rambut dari Danny. Dari sini terjadilah pertarungan sengit, hingga akhirnya Danny berhasil terlempar keluar dan tersangkut kabel. Kemudian Danny pun masuk ke apartemen seorang wanita. Tak mudah menyerah, si ahli bela diri langsung menyerangnya dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit yang membuat temboknya rusak karena pukulan dari mereka berdua. Ternyata, tanpa golok si ahli bela diri tidak sejago yang dibayangkan, hingga dia harus terjatuh tepat di atas mobil si bos. Melihat hal itu, si bos langsung turun tangan dan terlihat bahwa anak buahnya berhasil menjebak Danny dalam sebuah ruangan. Saat Danny memutuskan untuk pergi melalui celah atap, si bos menyadari itu dan menyuruh anak buahnya untuk menunggu di sana. Hingga sampailah dia di apartemen milik Sam. Si bos merayu dan membujuk Danny untuk kembali. Dan saat si bos akan memasang kembali kalungnya, Danny menahannya dan mengatakan, "Maaf, aku sudah punya keluarga baru." Dengan cepat, si bos langsung dilumpuhkan hingga saat Danny akan membunuhnya, Sam langsung melarangnya. Alasannya, karena jika Danny membunuhnya, maka dia akan dipenjara. Dan apa bedanya dengan mereka? Namun si bos terus memancing kemarahan Danny. Sam langsung memukulnya dengan pot agar dia diam. Akhirnya, Danny pun hidup bahagia bersama Sam dan Victoria.